semuanya, selamat datang di pelatihan. Perhatikan di sebelah kirinya itu menunya banyak sekali ya teman-teman. Banyak banget menunya sehingga kita harus mempelajari semuanya perlahan-lahan. Oke, klik selanjutnya. Di sini kita akan pretest dulu. Kita coba pretest ya. Jawab aja semampunya, nggak usah buka-buka buku dulu gitu ya. Sebenarnya sih bisa aja kalau mau buka, tapi saran saya ya coba dulu berapa nih pretestnya. Ini saya langsung milih saja ya. Kalau kita menggunakan browser kan selama tidak dikunci, artinya kalau kita misalnya pindah kemana ya, ke tab yang lain, kan ada tuh aplikasi yang bisa langsung keluar otomatis kalau kita pindah dari tampilan layar gitu ya. Nah ini kayaknya sih tidak kalau pelataran sehatnya. Jadi kalau teman-teman mau nyontek sebenarnya bisa aja. Tapi kalau mau sih coba aja ya, coba kan belajar betul-betul gitu supaya dapat ilmunya, bukan hanya dapat SKP-nya ya. Banyak kan itu kan cari SKP-nya mahal ya, nggak mau coba belajar gitu ya. Nah ini kita coba pretestnya, kita jawab pertanyaan ini ada berapa ini ya? Ada 15 soal ya? Iya 15 soal itu. 15 soal, kita jawab saja semaksimalnya, waktunya 10 menitan nggak salah itu ya, 10 menitan. Jawab saja sepengetahuan kita, nanti kita akan lihat hasilnya. Apakah nilainya cukup bagus, atau sangat bagus, atau kurang, nggak apa-apa. Yang penting kita coba, namanya juga pretest. Oke, kita lanjut saja mengisi semuanya seperti itu. Ya apa ini ya, nomor berapa sudah ini, kita sudah nomor 7 ya. Ini isi saja seperti ini. Jangan terlalu takut salah ya, isi ya teman-teman, sepengetahuan kita saja. Jadi kalau misalnya pun ada yang salah dalam pretest ini tidak masalah. Jadi sekali lagi tadi, kalau kita mau belajar di pelataran sehat, kita harus punya akun Satu Sehat SDMK dulu. Baru kita masuk, kemudian pada menu sebelah kiri itu kita pilih pelataran sehat. Nanti ada pilihan tautkan akun kalau kita belum pernah ya masuk ke pelataran sehat. Setelah berhasil masuk ke pelataran sehat ya, kita tinggal memilih pembelajaran ya. Tapi sebelumnya tadi itu diminta melengkapi dokumen melengkapi datanya ya. Termasuk kita upload foto profil yang 4x6 cm latar merah, itu ukurannya harus bagus ya. Jadi harus terang supaya dijawab. Kita sudah sampai ke nomor 11 ini ya. Oke, sekarang nomor 12. Apa yang harus dilakukan agar ya, pilih salah satu jawaban yang benar ya. Pilih aja, klik aja salah satunya. Oke, seperti ini. Ya, lanjut saja seperti itu. Kemudian nomor 13 ya. Selanjutnya kalau sudah dijawab, jangan ragu-ragu ya teman-teman ya, kalau menjawab pretest itu nggak masalah sebenarnya. Jadi problemnya itu nanti kalau pada saat post test ya, karena post test itu kita harus dapat nilai minimal 80 ya, baru bisa dapat SKP-nya. Kalau enggak kita ulang-ulang tuh. Oke ya, sudah sampai nomor 14 ya, lanjut ya saja. Waktunya nilainya itu 6,7. Jadi nilai yang sebelah kanan atas itu ada kan, 6,7 di atas soal itu. Nah itu nilainya. Akhir kuis, kita lihat berapa nilainya. Teng teng teng. Selamat, Anda telah menyelesaikan pretest. Kita kembali ke halaman awalnya, kita lihat berapa nilai kita. Apakah kita cukup bagus pretestnya? Kadang-kadang pretest bagus, post testnya malah nggak bagus ya. Bisa itu. Kalau soalnya sama sih nggak masalah. Kadang-kadang soalnya nggak sama itu. Berapa hasilnya kita lihat. Ternyata hasilnya 1, 2, lama sekali Anda. Tegang nih. Tegang. Oke. Ya. Halo Mas, kok lambat sekali Mas? Nah ya. Sudah muncul hasilnya. Hasilnya adalah 87. Wih, tinggi juga ya ternyata. Itu hasil pengetahuan ya, mungkin karena gampang kali ya pretestnya ya, mungkin ya. Oke, kalau sudah pretest, kita klik tombol selanjutnya untuk masuk ke bagian materinya. Materinya sangat banyak dan kita harus bersabar dalam mengikuti materinya sampai selesai. Jadi sabar saja. Tadi ya tipsnya, kalau mau nyontek sih bisa aja gitu ya, supaya bisa menjawab, tapi lebih bagus tuh belajar nanti ya. Jadi maksudnya tuh
saat proses nanti persiapkan diri dengan baik. Belajar aja, ini kan ilmunya banyak nih. Sayang sekali kalau kita misalnya langsung main seruduk istilahnya. Nah, ini sudah ada videonya, tinggal klik saja tuh, pilih semua, banyaknya sebelah kiri ya. Nah, ada waktunya itu kan, detik itu berapa? 1 menit minimal kita belajar. Jadi dikasih waktu. Kalau dulu sih enggak ya. Kadang-kadang kita cepat ya, selanjutnya langsung bisa, tapi sekarang dikasih waktu supaya kita belajar minimal gitu kan. Karena kalau nggak belajar takutnya prosesnya nggak lulus nanti. Oke teman-teman, silakan belajar sampai selesai. Ini soalnya lumayan materinya lumayan banyak. Bersabar saja, plototi di depan laptopnya belajar yang ini. Kalau bisa sih, kalau pelatihan itu siapkan waktu ya seharian untuk belajar. Oke, silakan belajar ya.
Sampailah kita di akhir pembelajaran, yaitu belajar materi anti korupsi. Anti korupsi itu selalu kita dapatkan ketika kita belajar ya. Belajar di setiap pelatihan. Nah, materi anti korupsi ini biasanya disampaikan oleh pemateri-pemateri yang memang berpengalaman menyampaikan materi tersebut. Ada sih template-nya dan kita bisa pelajari, tapi mungkin kita lebih bagus banyakin diskusi ya. Karena itu penting, kalau diskusikan langsung praktisnya lah, prakteknya. Nah, jadi kita pelajari saja sampai selesai materi anti korupsi ini, karena tidak lama kok, sebentar aja, dan itu sudah ada template-nya. Dan bisa kita, ya istilahnya kita tuh bisa praktekkan. Dan juga kita kalau nakal itu sebenarnya bisa aja belajar bagaimana cara menghindarinya gitu kan. Tapi namanya korupsi itu akan dibawa sampai mati. Jadi belajar yang rajin dan dapatkan materi anti korupsi dengan baik. Oke, sampai selesai kita tunggu semenit saja maksimal ya. Nanti kita bisa langsung lanjut aja. Kalau kita mau ikut materinya ya nggak apa-apa. Selanjutnya, nah ini dia. Selamat datang di post test, quiz post test. Nah, oke, kita kerjakan post testnya ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat 80. Karena kalau nggak 80, nggak lulus kita. Nah, ini kita ke soal yang ke-14. Terakhir kita selesaikan soal ke-15 untuk post testnya. Kita selesaikan, lihat hasilnya,
Selamat Anda telah menyelesaikan. Berapa hasilnya? 1, 2, 3. Ternyata cuma 67. Anda tidak lulus. Hahaha. Makanya belajarnya serius. Karena tadi belajarnya asal. Nggak serius ya. Nah, jadi nilainya cuma 67. Coba lagi dong. Iya, kita coba lagi. Jawab pertanyaan tadi ya. Nah, ini kita coba lagi ya. Kita bisa ulang kok itu. Rasanya maksimal 2 kali aja. Makanya berikutnya ini kalau bisa jangan sampai tidak lulus lagi. Karena ya mengulang lagi kan. Kan saya ini sudah berjam-jam kita prototin tapi kita nggak lulus, nggak dapat sertifikat dan SKP-nya. Oke guys, coba lagi ya. Kali ini ya silakanlah kalau nyontek ya. Kita sudah masuk ke soal terakhir untuk post test yang kedua. Gimana hasilnya? Apakah bisa dapat 80? Oke, kita lulus, dapat 80 pas. Aduh, tadi pretestnya 87. Begitu post test nilainya 67, 80 ya. Ya sudahlah, yang penting lulus ya. Namanya juga sudah usaha kan. Mudah-mudahan untuk berikutnya karena sudah pengalamannya sudah ada, bisa belajar lebih baik lagi dan bisa lulus dengan nilai yang baik. Selanjutnya kita klik saja untuk ngecek. Oke, nilai 80 ya, lulus ya. Ini paling rendah 80 ini. Sudah nyontek lagi tapi juga masih 80 ya, seharusnya bisa 100. Nah, jadi teman-teman kalau ikut pelataran sehat, kalau bisa siapkan waktu seharian ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut.
apalagi yang pelatihan. Kalau mungkin seminar, workshop yang ada ya, seminar mungkin nggak pakai pretest ya, kalau workshop bisa jadi masih pakai pretest. Oke, kita cek ya. Nah, ini kita isi rating dan ulasannya, tinggal ketik aja, mantap ya, nggak apa-apa, sembarang aja, suka-suka hati lah. Kami telah menyelesaikan pelatihannya. Nah, kita bisa cek ya pembelajarannya. Kita lihat di bagian SKP-nya. Nah, sudah keluar ya. Langsung otomatis kita kalau lulus dapat SKP-nya. Ini dapat 4 SKP. Lumayan besar ya. Gratis lagi. Jadi teman-teman, usahakan tetap mengikuti yang begini dan cari yang gratisan kalau bisa. Kalau punya duit ya silahkan cari yang berbayar, nggak apa-apa kok. Oke, sukses kalian. Lanjutkan ya.